Kisbik, Kisah-Kisah Nabi. Selamat menonton teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kisah Nabi Musa dan Firaun. Pada zaman dahulu, Mesir adalah negeri yang megah dan kuat. Namun, kekayaan itu hanya dinikmati oleh sang raja dan para pengikutnya. Raja Mesir, yang disebut Firaun, tidak hanya memerintah dengan kekuasaan besar, tetapi juga keangkuhan. Firaun menganggap dirinya sebagai dewa dan memaksa rakyat untuk menyembahnya. Suatu malam, Firaun tidur di kamarnya, wajahnya yang tenang tiba-tiba berubah gelisah. Ia menggeliat dan bermimpi tentang kobaran api besar yang melahap Mesir, menyisakan rumah-rumah kaum Bani Israel. Kita melihat api yang membakar segala yang dilaluinya, rumah-rumah dan istana Firaun runtuh terbakar. Di kejauhan, terlihat rumah-rumah kaum Bani Israel yang tetap berdiri kokoh. Firaun terbangun, mukanya ketakutan dan kelihatan cemas dan berkata, "Apa arti mimpi ini?" Firaun memanggil para penyihir dan peramal istana. Mereka membentuk lingkaran, duduk dengan wajah serius. Firaun yang terlihat cemas memandang mereka dengan tatapan tajam. Hai para penujum, cepat katakan, apa arti mimpiku ini? Baginda akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang kelak mengancam kekuasaan Baginda. Dengan muka marah, Firaun berkata, Temukan semua bayi laki-laki. Aku tak akan biarkan satupun yang selamat, perintahkan kepada semua prajurit, cari ke seluruh kota. Para tentara mulai keluar istana untuk menjalankan perintah Firaun. Prajurit Firaun berkeliaran di jalan-jalan sempit kota, masuk ke rumah-rumah kaum Bani Israel, mencari dan membunuh bayi laki-laki. Jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana, menciptakan suasana mencekam. Seorang wanita bernama Yukabat memeluk bayinya yang baru lahir. Bagaimana kita bisa melindunginya, Yukabat? Tentara Firaun ada di mana-mana. Yukabat yang khawatir pada keselamatan putranya, memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan memberi petunjuk kepadanya. Susuilah dia. Jika kamu merasa takut, maka hanyutkan dia di sungai Nil. Aku akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya seorang utusan. Dengan penuh kesedihan, Yukabat membalut bayinya dalam kain hangat dan menempatkannya di dalam peti kecil. Miriam, putrinya, berdiri di sebelahnya. Jaga adikmu Miriam, ikuti peti ini, jangan sampai dia hilang dari pandanganmu. Aku akan mengikutinya, Bu. Yukabat melepaskan peti ke sungai, sementara Miriam berjalan mengikuti peti itu di tepi sungai. Asiyah, istri Firaun yang saleh, berjalan di tepi sungai bersama dayang-dayangnya. Ia melihat peti yang hanyut dan memerintahkan dayang-dayangnya untuk mengambilnya. Kasihan sekali, ini bayi laki-laki yang tak berdosa. Aku akan membawanya ke istana. Asiyah membawa bayi itu ke dalam istana. Firaun mendekati Asiyah dengan tatapan tajam. Mengapa bayi itu dibawa ke sini? Bagaimana jika dia ancaman dari mimpi burukku? Dia hanyalah anak kecil suamiku. Izinkan aku merawatnya. Firaun akhirnya setuju dan bayi itu diberi nama Musa, yang berarti diambil dari air. Bertahun-tahun berlalu, Musa tumbuh dewasa dan mulai menyadari bahwa ia bukanlah anak kandung Firaun. Suatu hari, ketika ia melihat seorang prajurit Mesir menyiksa seorang dari kaumnya, Musa tak bisa menahan amarahnya. Musa memukul prajurit itu hingga tak sadarkan diri. Kabar kematian prajurit itu akhirnya sampai ke telinga Firaun. Baginda, prajurit kita terbunuh oleh Musa. Pasukan, tangkap Musa sekarang juga. Musa mendengar kabar itu dan melarikan diri meninggalkan Mesir. Musa tiba di kota Madian dan bertemu Nabi Syuaib. Setelah menceritakan semuanya, Nabi Syuaib mengizinkan Musa tinggal bersamanya. Musa tinggal bersama Nabi Syuaib dan menikahi putrinya, Syafura. Namun, kerinduannya pada Mesir dan kaumnya semakin kuat. Dalam perjalanan kembali ke Mesir, Musa melihat cahaya aneh di puncak bukit. Musa berbicara kepada istrinya, "Tunggu di sini sebentar, aku akan melihat apa cahaya itu." Musa berjalan mendekati cahaya dan mendengar suara Tuhan. Musa, engkau adalah utusanku. Pergilah kepada Firaun dan ajaklah dia untuk beriman kepadaku. Pada suatu hari, Musa bertemu Firaun di istananya. Wahai Firaun, lepaskan kaum Bani Israel dan berimanlah kepada Allah,
Tuhan yang Maha Kuasa. Musa, jika benar engkau seorang utusan Tuhan, tunjukkan kehebatanmu. Firaun memanggil para penyihirnya untuk menandingi Musa. Mereka melemparkan tali yang berubah menjadi ular kecil. Musa pun melemparkan tongkatnya yang berubah menjadi ular besar, menelan ular-ular penyihir itu. Ini bukan sihir. Ini mukjizat. Engkau hanyalah seorang penyihir. Tangkap dia. Musa dan kaumnya dikejar oleh Firaun hingga ke tepi Laut Merah. Kejar Musa dan pengikutnya, jangan sampai lolos. Dalam keadaan terdesak, Tuhan memberi wahyu kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan laut terbelah, membentuk jalan dengan dinding air yang tinggi di kiri kanannya. Laut kembali menutup dan menenggelamkan Firaun dan pasukannya. Firaun yang sombong dan angkuh menemui kehancuran, dan Musa pun berhasil membebaskan kaumnya dari penindasan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kesombongan hanya membawa kehancuran. Yang Maha Kuasa adalah Tuhan yang Maha Esa, dan kepadanyalah manusia harus beriman.